heran juga kalau Bapak bilang nanti terhitungnya gimana gitu. Sedangkan Tuhannya Anda sendiri mengatakan seperti itu gitu loh. Ya. Jadi ini yang benar Tuhannya Anda atau perkataan Anda? Tuhan lah. Mungkin mau dilanjut ke Bang Nandar mungkin? Silakan kalau mau bertanya yang lain mungkin silakan Pak. Oke, kasihan ya Mbak Natali. Terima kasih Mbak Natalia atas pertanyaan. Iya. Saya hanya silakan, bisa Pak. mendoakan aja. Lanjut Mbak Natali. Yang garang nanyanya, gitu. Kalau tema yang tadi mau dibawa Mas Nandar gimana Pak Kiko? Tadi nyimak ya Mas Nandar mau membawa tema tentang nubuatan ya. Apa-apa. Selagi saya bisa jawab dan saya tidak ngawur, mungkin kalau apa ya, saya berusaha jawablah semaksimal mungkin dengan apa yang sudah saya pernah alami suatu benda. Ya silakan mungkin Mas Nandar mau masuk. Luar biasa mualaf kita satu ini. Tepuk tangan. Saya tepuk tangan. Pak Kiko, ini sahabat saya. Beliau ini seorang mu'alafah. Dulunya seorang Nasrani, seorang Kristen. Namanya Natalia Iriani. Ya. Ya, beliau dulunya seorang Kristen. Sekarang alhamdulillah jadi debater yang handal, hebat, pinter. Tabarakallah. Ya teman lama, teman lama. Subscribe juga YouTube ya. Iya teman lama ini. Saya Mas Nandar, Ustadz Yusuf Iya. udah lama berteman. Bantu Udah di lama subscribe dari- ya. Izin promo sebentar Ustadz Yusuf ya. Buat Iya. saudara-saudaraku yang lagi Silakan. nonton di TikTok maupun di channel YouTube manapun ya. Jangan lupa pastikan udah subscribe channel YouTube Natalia Iriani, Hijrah Khadijah, dan juga Salam Satu Ilah. Tapi ini saya lagi live kan di dua channel, Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah ya. Buat saudara-saudaraku yang lagi nonton di channel YouTube manapun, nggak apa-apa, silakan Anda nonton, sama aja ya, kita berdakwah ya. Mau yang melivekan saya nggak apa-apa, ini free ya, bebas, free, saya nggak minta biaya apapun, semuanya gratis. Silakan mau livekan, mau upload video saya, silakan sebanyak-banyaknya disiarkan. Terus kalau yang pengen tahu notifikasi ya, supaya nggak ketinggalan apa aktivitas saya, Ustadz Yusuf, Mas Nandar ya, pastikan subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Natalia Iriani, Hijrah Khadijah, Yonatan Nandar, dan juga Yusuf PI. Yusuf PI, Ustadz Yusuf, itunya nama channelnya Debat Lintas Agama ya? Debat apa? Pusat debat agama sekarang. Pusat Debat Agama. Oke. Ganti Ustadz Yusuf ya. Mungkin Nanti kalau nonton nama Ustadz Yusuf. ini, kalau nama yayasan saya udah keluar, nanti ganti nama yayasan itu. Masya Allah. Ganti ya, Mbak. Tabarakallah. Semoga Masya yayasannya Allah. segera berdiri. Amin. Amin. Yang buat nonton ya di channel YouTube-nya Ustadz Yusuf, kayaknya aku lihat banyak nih. Hai, assalamualaikum. Jangan lupa ya mampir ke channelku. Jangan balik lagi ke channel Ustadz Yusuf ya. Oke, lanjut bercanda serius juga nggak apa-apa. Lanjut. Ya lanjut. Silakan Mas Nandar, Ustadz Yusuf. Iya, iya. Bertanya buat Natalia, bolehkah Pak Ustadz P? Silakan. Boleh, Silakan, silakan silakan. Pak. Saya harus izin sama Pak Ustadz P, saya harus menghormati beliau. Izin Mbak Natalia. Tadi baru saya dengarkan dari Pak Ustadz, siapa ya? Izin Pak Ustadz yang di tengah. Oh, saya bukan Ustadz. Konata Ya, saya bukan Ustadz tapi. Ya, langsung aja apa? Tadi Anda sudah mengatakan kalau Mbak Natalia salah satu mualaf Kristen ya Mbak Natalia. Pertanyaannya singkat aja, kenapa namanya belum diganti Mbak? Kan Natal itu kan ya Mbak Natalia tahulah Natal ya. Silakan Mbak Natali. Gimana Pak? Sebentar. Mbak Natali masuk Islam, kenapa namanya Natalia Iriani? Bukankah Natal itu identik dengan Kristen, itu pertanyaannya? Silakan. Benar. Oke. Iya, sebenarnya alhamdulillah ya. Kalau nama saya, nama akun Natalia Iriani itu sama dengan nama yang diberikan kedua orang tua saya ya, Natalia Iriani. Sama dengan identitas saya, KTP, buku rekening ya, kalau ada yang kepanasan pengen transfer ke rekening saya namanya Natalia Iriani. Nah, tapi alhamdulillah setelah saya berislam, nama saya berganti menjadi Khadijah. Itu nama pemberian dari Habib Ali Ridho Assegaf. Jadi nama saya ini Khadijah. Cuma nama akun-akun saya sesuaikan dengan nama KTP aja. Gitu.
Tahun berapa Mbak Natalia jadi mualaf? Boleh nggak sih Pak Ustadz bertanya seperti ini? Karena udah Boleh, tanya aja. Siapa tahu ente juga mau masuk Islam kan gitu. Iya, Gitu loh, sebentar, Pak. Ustadz, ini di YouTube-nya Ustadz Yusuf ini banyak yang komplain, katanya foto saya, video saya ini gambar saya nggak kelihatan, katanya mereka pengen lihat coba saya dicek. juga loh. Iya. Coba dilihat Coba di dicek. chatnya itu. Coba Mbak Natali dicek itu. Kadang Iya, kayak iya, gitu aku bisa. juga kalau lagi lihat Oh itu iya kadang iya nggak iya iya muncul. iya. Iya, kan Fotonya Mbak Natali kegedean saya ngeletakin. Saya benerin teman-teman. Ya, salah saya, salah saya. Oh. kecilan. Gimana sih? Bentar, Udah bentar, leren bentar, maca bentar, loh. aduh. Aku seleran maca. Enggak gitu. Oke, ya, aku gak kata Baik, 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 baik. ya baik. Yang saya Iya, iya. dapat satu dari Mbak Natalia, inilah salah satu ex produk ya Kristen. Ngomongnya lembut, apa ya lembut, punya apa namanya intonasi yang enak dan boleh dan di komen di sini banyak cantik orang. Oh. Itu produk ex Kristen loh Pak Ustadz, Pak Ustadz. Produk ex Kristen ya. Tapi produk ex Kristennya saya nih Pak Kiko. Selama saya Kristen seumur hidup dan alhamdulillah sampai saya mualaf, sampai saya berislam sampai detik ini, saya nggak pernah makan yang namanya itu B2 itu nggak pernah Pak. Ngokok itu saya nggak pernah makan Pak. Jadi begini muka saya nggak petak Pak, karena saya nggak mau makan itu Pak. Oke, berarti saya mau bertanya sedikit aja. Apa Boleh, saja boleh. Mbak Natalia bisa menyeberang? Izin diceritakan sedikit story. Kenapa? Apa alasan saya bisa masuk Islam? Yuk, masuk Islam. Ceritakan, Pak. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau masuk Islamnya sih pasti karena kebenaran yang ada di dalam Islam ya, kesempurnaan yang ada di dalam Islam. Baik. Tapi pastinya itu kan ada sebelumnya. Sebelumnya saya Kristen. Otomatis saya belajar dulu dong apa yang saya imani sebagai Kristen dulu. Nah di situ saya mempelajari Bible. Saya mempelajari dan di situ saya itu sangat mencintai yang namanya Yesus. Kan dulu dikenalin Yesus itu Tuhan kan. Baik. Saya pelajari Yesus itu siapa, katanya Yesus itu Tuhan. Saya pelajari Pak. Nah, ternyata kalau Yesus itu Tuhan, saya mempelajari Bible. Semakin saya mempelajari, saya kok mengenal Yesus itu utusan. Di dalam Yohanes 17:3 Yesus mengatakan ada Allah, satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di sini kok Yesus utusan? Bahkan di ini Markus 12:29. Di situ Yesus pun mengatakan, "Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Ini Yesus mengatakan, bentar, Ustadz Yusuf noise ya? Iya, Ustadz Yusuf kayaknya apa ya? Kayak geruduk-geruduk gitu ya. Iya. Noise ya. Lanjut Mbak Natali. Angin AC. Oh, angin Lanjut. AC ya. Oh, angin AC, oke. Jadi di situ Yesus sendiri mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, yang mengatakan Yesus. Ini kalau Yesus sendiri mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ini Yesus punya Tuhan dong. Dan dia mengatakan Tuhan itu Esa, oh Tuhan itu Esa dong. Sedangkan di gereja saya dapat pengajaran yang namanya Tuhan itu Trinitas. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini gimana bisa? Katanya Allah Esa, Tuhan Esa. Kalau udah Trinitas, Tritunggal itu ada tri, bukan tunggal lagi, udah ketambahan tri. Nah ini baru dari ketuhanan. Belum lagi sifat-sifat yang menurut saya nggak masuk akal. Saya tuh mencari Tuhan yang sempurna. Dimana kalau Tuhan yang sempurna itu maha segala-galanya. Ustadz. Iya. Mbak Natali, iya. interupsi Mbak Natali. Bentar, Iya. bentar. Ustadz Yusuf, Nanti saya itu kalau ini saya blokir ya. Di V1 itulah apa yang katanya juta. Iya, saya nggak tahu masalahnya situs-situs judi online itu saya nggak tahu gitu. Makasih ya teman-teman. Nanti kalau ada saya blokir. Lanjut silakan. Insya Allah. Ya, Tuhan itu kan harusnya maha segala-galanya. Tuhan tidak pernah mati, Tuhan tidak pernah lapar, Tuhan tidak pernah ketakutan. Ternyata semakin mempelajari Bible kok saya melihat sifatnya Yesus ini kok manusia, memang manusia banget gitu. Di Matius 12 di Matius 21 ya, Matius 21 yang ke-19 ya, 18 sampai 19. Di situ Yesus merasa lapar. Sedangkan Tuhan itu kan nggak pernah lapar gitu. Itu hanya sebagian hal-hal kecil ya. Sebenarnya banyak sekali kalau saya mau pelajari dalam Bible yang memang benar-benar saya lihat ini Yesus memang punya Tuhan.
Matius 12:18. Inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Ternyata setelah dilihat satu perikop, judul perikopnya pun Yesus hamba Tuhan. Hamba Tuhan, ini selagi dia hamba Tuhan, kok hamba Tuhan dijadikan Tuhan ini gimana gitu. Itu yang paling penting sih di situ sih. Tapi selama aku pelajari Bible ini, kalau aku ceritakan semua di sini nggak cukup Pak waktunya Pak, nggak cukup. Karena banyak banget yang saya pelajari di dalam Bible, bahkan kontradiksi-kontradiksi. Terus kemudian hal-hal yang sangat aneh ya Pak ya. Sebenarnya kalau mau melihat agama yang benar itu kan kita nggak hanya melihat dari ajaran kasihnya, enggak ya. Maksudnya kalau hanya mengasihi sesama, saya rasa semua keyakinan pun sama-sama mengajari untuk saling mengasihi, benar ya Pak ya. Bahkan orang ateis pun bisa dia mengasihi sesama. Nah tetapi pilihan saya untuk berislam itu Pak Kiko, saya harus mempunyai agama itu dari 3 aspek. Coba. Aspek teologis, ketuhanan, harus benar Tuhannya, ya. Kemudian aspek yang lainnya itu adalah aspek ibadah. Ya. Nah ibadahnya pun harus benar. Benar nggak perintah ibadah ini perintah datang dari Tuhan? Kalau muamalah yaitu hampir semua keyakinan pasti mengklaim dia mengajarkan kebaikan, itu udah jelas. Nah tapi 2 aspek ini, teologis dan ibadah, saya hanya menemukan itu di Islam. Kenapa saya bilang hanya menemukan di Islam? Pertama, kita uji dari kitab sucinya Pak. Saya uji dari kitab suci yang 100% benar, gak ada kesalahan sekecil apapun. Di situ berarti saya bisa menemukan Tuhan yang benar. Tuhan yang diperkenalkan di dalam kitab suci itu pasti Tuhannya benar. Nah ternyata saya menemukan itu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, iya saya menemukan itu Pak. Coba ini saya bandingkan aja ke Bible ya, Bapak bisa cek sendiri. Gak apa-apa. Saya hanya mau tanggapi sedikit aja. Oke, silakan tanggapi dulu Pak. Agak terselip di hati saya. Mbak Natalia mengatakan kalau di ajaran Islam itu tidak ada sedikit pun ya, berarti murni tidak ada kesalahan. Bagaimana Mbak Natalia mengatakan itu, sejauh mana Anda sudah memahami, mempelajari, bahkan saya nggak tahu ya, bukan mengukur ya, bukan mengukur atau kemampuan seseorang, enggak. Cuma hanya pengen tahu sekolah Mbak Natalia sampai sejauh ini apa S2 kah, S3 atau apa? Oh, kalau kuliah mah saya hanya sampai pagar aja Pak, kalah sama Bapak. Ya. Kalau sekolah mah saya hanya sekolah minggu gitu Pak, saya jemaat biasa gitu Pak ya. Saya nggak perlu lah terlalu membanggakan pendidik kayak gimana, pendidikan saya kayak gimana, nggak perlu gitu loh Pak. Baik, kalau dibilang mahasiswa ya saya juga pernah jadi mahasiswa, sudah selesai juga, saya menginjak itu sudah selesai. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahan di sini yang kita bahas bukan itu Pak. Baik. Justru yang permasalahan kita harus diskusikan di sini berdasarkan data. Baik. Begitu Pak. Tapi terkait tadi Yesus itu benar-benar kita harus secara pengertiannya harus jamak Mbak Natalia. Karena apa? Itu kan merujuk pada Tritunggal ya. Tapi apapun ya, Mbak Natalia pernah di dalam ini, tapi apapun banyak memahami, banyak mengerti tentang bagaimana ketuhanan Kristen ya. Wajar kalau Mbak Natalia punya kesanggupan untuk berdiskusi, berinteraksi, katakanlah untuk tanya jawab. Ya, saya tidak mengharapkan itu. Tapi apapun tetap saya hormati. Kalau memang Mbak Natalia mengatakan bahwa Tuhan yang benar adalah di Islam, ya itu saya harus hormati juga. Itu pilihan. Bisa diuji Pak, bisa diuji. Nah, tadi saya belum selesai menarasikan. Bapak sendiri menanyakan, sudah sejauh mana Anda belajar, kan begitu ya, tapi Bapak kan lebih spesifiknya ke jenjang pendidikan. Menurut saya itu nggak penting gitu Pak ya. Karena menurut saya yang namanya jejak pendidikan itu pendidikan ya, itu hanyalah keberuntungan sih. Hanyalah keberuntungan. Ada orang yang bisa beruntung sampai dia S3, ada orang yang beruntung sampai kedokteran, ada yang dia hanya karena kurang beruntung dia hanya bisa selesaikan sampai di jenjang yang seperti apa begitu Pak ya. Jadi itu bukan menjadi acuan gitu Pak. Oke. Mengenai apa yang sudah saya pelajari, kita bisa uji Pak. Yang saya pelajari dalam beragama, yang saya pastikan itu adalah agama yang sempurna,
Saya uji dari kitab sucinya dulu, Pak. Baik. Al-Quran itu 100% benar, nggak ada kesalahan sekecil apapun. Dan itu murni. Bisa dicek. Bapak tahu, zaman Nabi Muhammad diutus 1400 tahun silam, itu Nabi Muhammad bisa mengabarkan ada yang namanya garis edar tata surya. Matahari, bulan, itu beredar di garis edarnya. Itu di surat Yasin ayat 38-40 dan juga Al-Anbiya ayat yang ke-33. Ini Nabi Muhammad dulu belum ada peneliti, belum ada ilmuwan. Tapi kok bisa sih mengabarkan ini? Ini datang dari mana wahyunya? Datang info dari mana kalau bukan dari Tuhan yang Maha Tahu? Datang dari mana kalau bukan datang dari Tuhan semesta alam yang menciptakan semuanya? Ini kapasitasnya bukan manusia biasa lagi. Kemudian ada api di dasar laut di dalam surat At-Tur ayat 1-6. Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang diceritakan itu zaman Nabi Muhammad diutus. Baik. Dan sekarang Interupsi sedikit Mbak Natalia. Bang Nandar mana? Ya, ya beliau temani saya sebentar aja. Ya.